Mas Gus Andi, kalau Jokowi menginginkan diri beliau menjadi seorang kingmaker, ini yang menarik ini. Pertanyaan kenapa? Kenapa tidak lengser ke Prabowo aja? Kenapa harus mau ikut-ikutan lagi dalam kontestasi walaupun hanya sekedar menjadi kingmaker? Apakah tidak terlalu berlebihan tugas Pak Jokowi ini? Nah, Pak Jokowi ini adalah sebuah reinkarnasi terah raja-raja Jawa, Pak. Meskipun dalam era modernisasi, era demokratisasi, kerajaan itu bisa sustainable, bisa berlangsung terus, bahkan selalu menapaki puncaknya itu, tidak mundur itu pada saat raja sebelumnya menghantar putra mahkota. Nah, itu cepat berkembangnya itu. Dan ini akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini mereinkarnasi sebuah proses kepemimpinan raja-raja Jawa. Dalam kultur Jawa, Islami, beliau akan mempraktekkan, mengimplementasikan bagaimana proses suksesi ini berjalan dengan baik untuk menuju Indonesia yang lebih cerah. Inilah yang dilakukan Pak Jokowi. Betul ini Gus Andi. Ini coba kalau kita lihat dari proses pergantian kepemimpinan nasional sejak masa Soekarno sampai terakhir SBY, hampir tidak ada pemimpin yang melakukan hal seperti Pak Jokowi. Anggap dua presiden sebelum kita, awal-awal Soekarno Soeharto, terjadi pergantian dengan sebuah kritis dengan sebuah polemik di dalamnya, sehingga terjadi pergantian yang tidak smooth Begitu juga pasca reformasi, ya kita anggap tidak smooth juga karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ada persiapan sebelumnya. Artinya si presiden yang menyiapkan yang sekarang menyiapkan yang penggantinya. Ini menarik ini. Apa sebenarnya siapa Jokowi sebenarnya di dalam hal kok bisa-bisanya berpikir ke depan jauh begini? Ya, Bang, ini yang harus kita buka sedikit ke publik. Meskipun Pak Jokowi ini rakyat biasa, beliau menjadi presiden itu adalah suatu kekuatan alam yang luar biasa mengiringi beliau. Ada kekuatan leluhur, kekuatan izin ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala karena keikhlasan dan kedekatan beliau. Beliau ini coba kalau orang lain dikritik marah-marah, ini bukan dikritik saja, difitnah dengan diam dan sebagainya. Nah, Presiden Soekarno jatuh karena mobilisasi massa dan sebagainya, kudeta. Pak Harto jatuh karena gerakan masyarakat, mahasiswa. Pak Habibie jatuh ditolak oleh presiden, oleh MPR atas nama rakyat, pertanggungjawab ditolak. Itu sebenarnya sudah garis itu minus untuk tidak bisa calon lagi. Gus Dur dijatuhkan oleh DPR, bayangkan, dan dicopot mandatnya oleh MPR. Bu Megawati yang punya kekuatan lebih pada saat itu juga belum siap melihat konstelasi politik nasional yang mengandalkan kesukaan kecitraan seseorang. Akhirnya Pak SBY yang terpilih. Pak SBY pun cara mengantarnya tidak seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini jelas kalau mengantar seseorang, dia dengan komunikasi simbolik, diajak bareng, naik mobil bareng, ada turun ke masyarakat bareng, bersentuhan dengan masyarakat, dites lagi dengan tokoh ini, tokoh yang lainnya ini. Artinya magnet Pak Jokowi ini luar biasa, yang dipercaya masyarakat bahwa siapa yang diindor Pak Jokowi yang ini didukung. Nah, Pak Jokowi melakukan ini tentu sudah dengan perhitungan yang cermat. Bila perlu, orang-orang di sekitar Pak Jokowi ini yang akan jadi tokoh yang akan menjadi pasangan itu, sehingga masyarakat punya pilihan nanti. Tidak hanya ini, tapi punya pilihan sehingga siapapun yang jadi adalah penerus Jokowi. Bisa Pak Erlangga, bisa Pak Ganjar, bisa Pak Prabowo, ya kan? Nah, tokoh ini tiga ini adalah sentrum, dan ini tidak bisa diukur dengan namrik survei saja. Ini tokoh yang mengendalikan partai besar di tanah air. PDIP, Golkar, Gerindra. Jadi kalau ini menyatu dengan kekuatan integral di konsolidasinya, sudah sama dengan survei yang melebihi survei itu sendiri. Ya, betul. Karena survei yang terbaik adalah survei yang kualitatif.
survei yang didasarkan pada kualitas, opinion leader, dan dukungan-dukungan real dari masyarakat. Apakah survei yang bersifat kuantitatif itu tidak bagus? Ya bagus, tapi untuk ukuran aja, untuk referensi saja bahwa ini tokoh dikenal publik dan sebagainya. Tapi ingat, kekuatan sosial media jauh lebih dahsyat. Mengalih survei, percaya sama saya, orang akan jatuh meskipun disurvei dengan kekuatan masyarakat, dengan kehadiran Posmo ini ya, mendekonstruksi semua yang kepatutan ini, akan sirna nanti dengan kekuatan sosial media. Apalagi alam bergerak. Nah, itu. Oke, terima kasih Gus Andi. Rupanya menarik sekali ya tentang fenomena Jokowi ini dalam mendesain ya. Ini di luar daripada sangkaan kita terhadap kekuatan-kekuatan para politisi. Ini bukan gerakan sebuah parpol dari yang kita harapkan menjadi semacam sebuah corong masyarakat, tapi ini adalah muncul dari sosok ya, bukan sebuah organisasi, tapi Jokowi yang memiliki semacam kekuatan yang berhasil menggerakkan pikiran beliau, tenaga beliau untuk mendesain sebuah sejarah Indonesia hebat. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Salam untuk Indonesia hebat. Terima kasih.